Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di Morning Star Ministry channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera adalah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan pesan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu materi saya yang sudah sampaikan di Gospel Light for Indonesia acara Malam Penjelasan yang 38. Namun sayang, gambar tersebut ada beberapa kali gangguan karena sinyal WiFi begitu lemah, ya. Yaitu saya akan membuat video ini lagi, ya, sehingga pengajaran ini dapat disampaikan ya secara lengkap, ya. Temanya inkarnasi, ya, terkait dui natur Kristus, ya, yaitu terkait dengan doktrin inkarnasi Kristus atau dui natur Kristus bagian 3, ya, dengan subtopiknya kelahiran dari perawan dan ketidakberdosaan Kristus. Jadi sini kita akan belajar apa itu kelahiran konsepsi perawan, kemudian Maria sebagai Theotokos, dan kemudian juga kita akan membahas tentang ketidakberdosaan dari Kristus, ya. So, mulai dengan opening statement saya. Inkarnasi Kristus merupakan salah satu doktrin sentral dalam kristologi. Jadi doktrin ini merupakan fakta kekristenan yang fundamental, ya. Ada 3 alasan pentingnya doktrin inkarnasi. Yang pertama, bahwa inkarnasi itu merupakan ajaran yang bersumber dari Alkitab. Jadi meskipun kata inkarnasi itu sendiri tidak ditemukan di dalam Alkitab, namun gagasan dan konsep dan doktrin tersebut tersebar secara luas dalam Perjanjian Baru. Misalnya di Yohanes 1 ayat 14, Roma pasal 1 ayat 3-4, Roma 8 ayat yang ketiga, Galatia 4 ayat yang keempat, 1 Timotius 3 ayat 16, dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 2, 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Yang kedua, bahwa inkarnasi Kristus merupakan cara, ya, nanti cara yang dipilih dan ditetapkan Allah bagi penyelamatan manusia. Nah, cara inkarnasi tersebut telah ditetapkan melalui kelahiran perawan. Nah, nanti saya akan jelaskan ini, ya, apa itu konsepsi perawan atau kelahiran melalui perawan. Kita lihat ayat rujukannya Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Dan yang ketiga, ya, inkarnasi juga berhubungan erat dengan pribadi Kristus yang unik, ya. Kristus yang adalah Allah yang kekal, pribadi kedua dari Trinitas, mengambil rupa manusia. 1 Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Dengan demikian dalam inkarnasi Kristus memiliki sifat ganda, yaitu sifat ilahi dan sifat manusia, ya. Sehingga kedua sifat ini menyatu dalam satu pribadi sebagai Allah manusia. Jadi Yesus Kristus tidak memiliki pribadi ganda, tetapi pribadi tunggal dengan 2 natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia. Kesatuan disebut dengan hypostatic union atau kesatuan hipostatik. Saudara bisa lihat lagi di sesi sebelumnya, ya, tentang hypostatic union atau kesatuan hipostatik di channel ini. Nah, melalui inkarnasi, anak Allah itu Logos mengambil bagi dirinya natur manusia tanpa berhenti menjadi Allah atau tanpa kehilangan natur ilahinya. Jadi melalui inkarnasi Kristus benar-benar menjadi salah satu keturunan manusia, ya, karena dia mengambil natur kemanusiaan dari Maria. Gagasan ini harus dipertahankan, ya, untuk menentang pendapat yang mengajarkan bahwa Kristus menerima natur kemanusiaannya dari surga dan bahwa Maria hanyalah saluran yang dilewatinya. Jadi ada pandangan yang mengajarkan bahwa kemanusiaan Kristus dibawa dari surga, ya, lalu ditaruh di dalam rahim Maria dan Maria hanya sebagai saluran yang dilewatinya. Nah, ini saudara akan lihat bahwa pandangan ini sesuai dengan pandangan Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa inkarnasi terjadi melalui kelahiran seorang anak darah dari perawan. Natur kemanusiaan Kristus dibuahi dan dikandung di dalam rahim Maria yang diberkati oleh kuasa Roh Kudus tanpa bantuan seorang laki-laki. Doktrin ini dibangun berdasarkan ayat-ayat antara lain Yesaya 7 ayat 14, Matius 1 ayat 20, Lukas 1 ayat 34-35, Galatia 4 ayat 4-5. Nah, ada 2 karya Roh Kudus sehubungan dengan kelahiran Yesus melalui perawan, ya, yaitu melalui perawan Maria, yaitu 1, Roh Kudus menyebabkan pembuahan natur kemanusiaan Kristus dalam rahim Maria. Dan yang kedua, Roh Kudus menguduskan natur kemanusiaan itu pada permulanya dan dengan demikian menjaganya supaya bebas dari pencemaran oleh dosa. Ya. Secara historik, ya, sejak awal doktrin kelahiran Kristus melalui perawan ini, ya, melalui perawan Maria telah diterima oleh gereja. Tetapi, ya,
sekarang ini ditolak oleh teolog liberal modern karena mereka menganggap doktrin ini bertentangan dengan hukum alam. Mereka menganggap, anggapan mereka ya, kaum liberal modern menolak kelahiran Kristus melalui perawan dikarenakan mereka menyangkali mujizat, yang pada akhirnya menyangkali ketidakberdosaan dan keilahian Kristus. Kekristenan historik menerima doktrin ini karena Allah yang menyatakannya melalui Alkitab mengajarkannya. Jadi kita menerima, kekristenan historik menerima doktrin ini karena Alkitab menyatakannya dan mengajarkannya. Sekarang ingin menjelaskan cara inkarnasi. Ya, ini sangat penting sekali ya, terkait dengan anggapan yang mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus dibawa dari surga lalu ditaruh dalam rahim Maria. Dan kita menolak pandangan seperti ini. Ya, cara inkarnasi, kelahiran Kristus berbeda dari kelahiran lainnya karena ia lahir dari rahim seorang perawan yang bernama Maria. Perawan Maria yang pada saat itu sedang bertunangan dengan Yusuf, mengandung seorang bayi dengan kuasa Roh Kudus. Lukas 1 ayat 31 dan ayat 35. Tanpa peran Yusuf. Mengandung oleh kuasa Roh Kudus tanpa peran Yusuf yang pada saat itu sebagai tunangannya. Nah, Injil Matius dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Maria dan Yusuf selama bertunangan hingga Maria melahirkan Yesus tidak pernah melakukan hubungan seksual atau hubungan biologis layaknya suami istri. Dan saudara tahu bahwa ikatan pertunangan dalam tradisi Yahudi begitu kuat. Hanya mereka tidak boleh hidup bersama atau hidup dalam satu rumah layaknya seorang suami istri. Tapi ikatan tunangan itu begitu kuat. Ya, hampir sama kuatnya dengan ikatan pernikahan. Hanya bedanya dalam pertunangan mereka tidak boleh hidup bersama atau tidak boleh melakukan hubungan. Nah, itulah yang dialami oleh Maria dan Yusuf sebagai orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan saleh di hadapan Tuhan ya. Nah, perhatikan pernyataan Matius berikut ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius 1 ayat 24-25. Nah, ada dua ayat penting yang menubuatkan kelahiran juru selamat dari seorang perawan. Adalah Kejadian 3 ayat 15 dan Yesaya 7 ayat 14. Dan kedua ayat itu, ya, ayat-ayat itu digenapi di dalam Matius pasal 1 ayat 18-23. Lalu di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Kita akan melihat teks di Kejadian pasal 3 ayat 15. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka Tuhan sendiri menubuatkan tentang juru selamat. Demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ayat ini dikenal dengan istilah protevangelium, karena merupakan nubuat pertama dari kabar baik tentang Kristus. Ya. Nubuat itu menekankan tiga hal. Yang pertama, Mesias atau penyelamat yang akan datang adalah keturunan perempuan. Dengan demikian di sini kelahiran juru selamat dari seorang perawan diramalkan karena ayat ini menunjuk pada benih perempuan itu Kristus yang lahir dari anak darah Maria. Saudara bisa bandingkan Matius 1 ayat yang ke-16. Yang kedua, akan ada permusuhan antara ular itu iblis dan keturunan perempuan itu. Keturunan perempuan itu adalah Mesias, yaitu Kristus. Yang ketiga, Mesias atau juru selamat itu akan mengalahkan si ular. Tetapi dengan melakukan hal tersebut, Mesias itu sendiri harus mengalami penderitaan. Nah, selanjutnya, sekarang kita lihat ayat yang kedua. Yesaya 7 ayat 14. Antisipasi dari kelahiran perawan itu. 700 tahun sebelum kelahiran Kristus, Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa juru selamat akan dilahirkan dari seorang perawan. Dengan menyatakan sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7:14. Nah, dalam 7 pemunculan dalam perjanjian lama, istilah almah yang diterjemahkan anak darah dalam ayat ini, atau perempuan muda, ya, atau anak darah dalam ini, tidak pernah ditunjukkan pada seorang perempuan yang telah kehilangan keperawanannya. Walaupun itu perempuan muda, tapi telah kehilangan keperawanannya, tidak bisa disebut sebagai dengan istilah kata almah. Nah, berdasarkan konteksnya, ayat ini memiliki dua penggenapan. Ya, ini terkait dengan hermeneutik, ya, prinsip hermeneutik. Jadi ayat ini memiliki dua penggenapan. Yang pertama, yaitu pada masa yang akan datang yang segera digenapi dengan kelahiran Maher Salal Hasbas di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ketiga. Yang kedua, pada masa yang akan datang yang lebih jauh, ya, digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus dari perawan Maria.
Jadi Injil Matius dengan jelas dalam Matius 1:23 menyatakan bahwa kelahiran Kristus melalui Maria, perawan Maria, itu merupakan penggenapan dari nubuat Yesaya 7:14 ini. Dengan demikian dalam perspektif Kristen, nubuat Yesaya 7:14 ini secara teologis bersifat double reference. Artinya referensi ganda. Yaitu sebuah nubuatan yang mengandung dua penggenapan dalam kurun waktu yang berbeda. Yakni yang pertama bersifat presensi atau kekinian, dan yang lain terjadi secara futuristik atau di masa depan. Makna presensia digenapi dengan kelahiran Maher Salal Hasbaz di dalam Yesaya 8:3, yaitu terjadi pada zaman Yesaya, sedangkan makna futuristik digenapi oleh Kristus sebagai Mesias keturunan Daud yang lahir 700 tahun kemudian. Nah, nubuat yang bersifat ganda tersebut digenapi secara historis literal dan digenapi secara historis figuratif. Penggenapan nubuat yang demikian dalam hermeneutik disebut sensus plenior, yaitu istilah Latin yang berarti pengertian yang lebih lengkap atau arti yang lebih lengkap. Nah, jadi Matius menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab di dalam kehamilan Maria adalah Roh Kudus, bukan Yusuf. Matius 1:18. Lukas dalam Injil Lukas merincikan peristiwa luar biasa ini adalah karya Roh Kudus dan kuasa Allah atau mirakulus yang turun atas Maria yang mendapat kasih karunia. Wajarlah Maria terkejut mendengar kabar tersebut dengan bertanya bagaimana mungkin hal itu terjadi, sedangkan aku belum bersuami. Lukas 1:34. Karena itulah Yesaya menggunakan istilah Ibrani almah yang berarti perawan. Jadi bukan sekedar perempuan muda. Sebab jika yang dimaksud perempuan muda, baik yang menikah atau yang belum menikah, maka Yesaya akan menggunakan istilah yang biasa digunakan dalam budaya pada masa itu, yaitu betulah. Tapi Yesaya tidak menggunakan kata betulah, namun almah. Yesaya dengan tepat telah menggunakan istilah almah yang terjemahkan anak dara, di mana istilah ini tidak pernah ditujukan pada seorang perempuan yang telah hilang keperawanannya. Kira-kira 700 tahun kemudian, Matius mengutip Yesaya dengan menggunakan kata Yunani paternos untuk menerjemahkan kata Ibrani almah tersebut, yang artinya sama-sama perawan, perempuan muda yang masih perawan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kelahiran melalui perawan itu dimungkinkan. Yesus jelas dikandung di dalam rahim Maria, bukan sebagai akibat hubungan seksual. Sebab ketika mengandung, Maria masih merupakan seorang perawan, dan dia juga tetap perawan hingga Yesus lahir. Sebab menurut Alkitab, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Saudara bisa baca lagi di Matius 1:25 itu. Maria mengandung sebagai akibat pengaruh Roh Kudus atas dirinya. Lukas 1:35 dan Matius 1:30. Namun kenyataan itu tidaklah berarti bahwa Yesus merupakan hasil persetubuhan antara Allah dengan Maria. Allah tetap Allah dan seluruh sifat kemanusiaan Kristus dibangun oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Kelahiran perawan ini penting, ya, sebab satu, untuk menunjukkan keunikan juru selamat yang berbeda dari manusia lainnya. Inkarnasi bisa saja terjadi tanpa kelahiran dari seorang perawan. Namun, kelahiran melalui perawan merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Yesus merupakan pribadi yang sangat istimewa yang dipersiapkan secara khusus oleh Allah. Dua, untuk menunjukkan ketidakberdosaannya. Seandainya Kristus dilahirkan dari pembuahan yang wajar, maka ia akan mewarisi sifat berdosa yang diwariskan, ditularkan, atau diimpartasikan melalui proses kelahiran yang menggerakkan semua orang berbuat dosa atau disebut dosa asal. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa ia adalah Allah, anak Allah tanpa cacat. Kristus tanpa dosa, sepenuhnya murni sebagai kurban bagi pendamaian dan penebus dosa manusia. Hanya korban ini yang bisa diterima secara sempurna oleh Allah. Dan yang keempat, hal tersebut merupakan bukti yang lain mengenai kuasa dan kedaulatan Allah atas alam semesta, dan bahwa ia melampaui hukum-hukum alam. Melalui kelahiran Kristus dari seorang perawan, Allah telah menunjukkan kuasa yang tidak terbatas, dan bahwa tidak ada yang mustahil baginya untuk melaksanakan apa yang ia ingin lakukan. Jadi kelahiran perawan juga berhubungan dengan kelahiran Kristus, di mana yang ilahi mungkin datang ke dunia melalui kelahiran dari perawan. Dan mujizat kelahirannya menunjukkan pada keilahian Kristus. Sebab itu ketika malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengorbankan kepada tahta Daud bapa leluhurnya. Lukas 1:31-32.
Maria langsung protes bahwa ia belum bersuami. Namun apa yang dikatakan malaikat Gabriel jelas menunjukkan natur keilahian dari anak tersebut. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan meningkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat yang ke-35. Saudara, penerimaan doktrin kelahiran dari perawan berimplikasi pada penerimaan kita atas beberapa doktrin lainnya. Jadi doktrin perawan ini ya, padanya beberapa doktrin lain bergantung. Doktrin kelahiran perawan ini berimplikasi pada penerimaan kita atas beberapa doktrin lainnya, seperti doktrin kitab suci. Jika kita tidak bisa mempercayai apa yang diajarkan Alkitab tentang kelahiran dari seorang perawan, bagaimana kita bisa mempercayai apa yang dikatakan Alkitab tentang keilahian Kristus, penebusannya atas dosa kita atau kebangkitannya dari antara orang mati? Dua, doktrin keilahian Kristus. Menghilangkan kelahiran dari perawan dari inkarnasi membuat kita bingung menjelaskan bagaimana anak Allah ilahi dapat masuk ke dalam umat manusia tanpa dosa dan tetap menjadi manusia seutuhnya sekaligus sepenuhnya ilahi. Tiga, doktrin kemanusiaan Kristus. Tanpa kelahiran seorang manusia, kemanusiaan Kristus yang sejati akan dipertanyakan. Umat Kristen mula-mula atau kekristenan historik menekankan bahwa Yesus benar-benar lahir dan benar-benar salah satu dari kita. Berbeda dengan kepercayaan kaum Gnostik. Yang keempat, doktrin ketidakberdosaan Kristus. Jika Yesus dilahirkan dari dua orang tua manusia, sebagaimana kita, maka ia tidak bisa bebas dari sifat dosa Adam. Bagaimana dia bisa menjadi Adam kedua, pemimpin baru umat manusia? Justru ketidakberdosanya dimungkinkan oleh keturunan melalui kelahiran perawan oleh kuasa Roh Kudus yang melakukan proses pembuahan dan yang menguduskan bayi itu. Yang kelima, doktrin keselamatan. Tidak ada keselamatan seperti yang kita kenal tanpa kelahiran dari seorang perawan. Inkarnasi dan ketidakberdosaan Kristus. Hanya melalui kelahiran perawan anak Allah berinkarnasi dan mengambil kemanusiaannya yang tidak berdosa, yang bisa mati untuk dosa-dosa kita. Jadi ajaran tentang kelahiran perawan ini penting dan alkitabiah. Ada cukup alasan untuk menerima ajaran tersebut dan mengakuinya sebagai suatu keyakinan yang berhubungan dengan keunikan pribadi Kristus dan keilahiannya. Doktrin tentang kelahiran Kristus dari seorang perawan juga dapat menjadi ujian mengenai pandangan seseorang terhadap mujizat. Jika seseorang dapat menerima kelahiran Yesus dari seorang perawan, maka orang tersebut akan mungkin lebih mudah untuk dapat menerima mujizat-mujizat lainnya yang tercatat di dalam Alkitab. Apakah akal kita mampu ataukah tidak mampu menerimanya? Tidaklah membuktikan bahwa kelahiran Kristus melalui seorang perawan itu tidak mungkin terjadi. Karena memang akal manusia terbatas untuk memahami, untuk mengerti hal-hal yang tidak terbatas dan bersifat mujizat. Namun karena Alkitab menyatakan bahwa memang Kristus dikandung dan dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria, maka kita seharusnya menerima pernyataan tersebut. Sebab jika tidak, maka isu utamanya sebenarnya telah beralih dari ketidakpercayaan kepada mujizat kepada tidak mengakui otoritas Alkitab. Apabila kita menerima ajaran tersebut, maka itu berarti kita mengakui otoritas Alkitab. Dan ini akan berdampak bagi penerimaan kita terhadap ajaran-ajaran lainnya yang dinyatakan dalam Alkitab. Sebaliknya, dapat dipastikan bahwa penolakan terhadap doktrin kelahiran Kristus dari seorang perawan ini akan berdampak lebih luas terhadap doktrin keunikan pribadi Kristus dan keilahiannya. Bahkan penolakan terhadap mujizat dan doktrin lainnya yang dicatat di dalam Alkitab. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan terkait dengan apakah janin Yesus dibawa dari surga ataukah diciptakan di dalam rahim Maria. Kelahiran dari seorang perawan bukannya tidak masuk akal. Ini suatu mujizat, yaitu karya Allah yang melampaui akal. Ada 4 teori penciptaan seperti ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Allah menciptakan Adam tanpa menggunakan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Allah menciptakan Hawa hanya menggunakan laki-laki tanpa perempuan. Yang ketiga, Allah menciptakan saya dan saudara melalui proses alamiah dengan menggunakan ayah dan ibu kita masing-masing. Sampai di sini Allah menggunakan 3 cara penciptaan. Tinggal 1 cara lagi yang belum ia gunakan, yaitu Allah menciptakan dalam pengertian inkarnasi kemanusiaan Yesus Kristus tanpa laki-laki, tapi hanya menggunakan perempuan saja. Setelah keempat cara ini, pada prinsipnya tidak ada lagi teori penciptaan yang muncul. Ini melampaui akal, tetapi tidak melanggar hukum logika.
Ini dimungkinkan karena mujizat dan kuasa Tuhan, pencipta, dan Ia Maha Kuasa. Jadi presuposisinya ialah Allah Maha Kuasa, Dia dapat melakukan mujizat, dan peristiwa kelahiran melalui perawan adalah sebuah mujizat. Dengan demikian, ajaran tentang kelahiran Kristus dari seorang perawan menyatakan bahwa kelahiran Kristus adalah akibat dari suatu mujizat pada waktu dikandung oleh Maria. Perawan Maria mengandung seorang bayi dengan kuasa Roh Kudus tanpa peran dari seorang ayah atau seorang laki-laki. Mujizat kelahiran Kristus ini menjelaskan kepada kita mengenai natur yang dimilikinya, yaitu natur kemanusiaan dan natur keilahiannya, yang menjadikan Kristus seorang pribadi yang unik, yang berbeda dari pribadi-pribadi manusia yang lainnya. Perlu ditegaskan bahwa Kristus sebagai Allah telah ada sebelum Ia dilahirkan dari seorang perawan Maria. Saudara bisa lihat sesi sebelumnya, ya, praeksistensi dan kekekalan Kristus di channel ini. Kristus ada sebelum penciptaan dan sebelum adanya waktu. Ia Allah yang kekal dan ada selalu, ada selama-lamanya. Kelahirannya dari seorang perempuan menunjukkan bahwa Ia adalah benar-benar manusia dan menjadi sama dengan kita. Roma 8 ayat 3, Galatia 4 ayat 4, Filipi 2 ayat 4-6. Walau demikian, kemanusiaannya tidaklah sama dengan kita, sebab kita lahir dengan dosa asal yang diwariskan dan dipertalikan. Tetapi Kristus tidak demikian. Kemanusiaannya benar-benar sempurna. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah kemanusiaan Kristus dibawa dari kekekalan? Pertanyaan ini timbul karena memang ada orang-orang yang berpendapat bahwa kemanusiaan Kristus itu kekal karena tidak diciptakan. Namun saya menegaskan bahwa wujud jasmaniah atau kemanusiaan Kristus tidak dibawa dari kekekalan, tidak dibawa dari surga, melainkan diciptakan dalam pengertian dibangun dan dibentuk oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Pendapat saya ini diteguhkan oleh pakar teologi dan Alkitab. Beberapa saya kutip di sini. Teolog dan apologet Norman L. Glaser menyatakan, Yesus menjalani semua proses perkembangan manusia normal. Ia dikandung dalam rahim ibunya oleh Roh Kudus. Matius 1 ayat 18 dan ayat 20. Lukas 1 ayat 34 dan ayat 35. Ia dilahirkan dari seorang perempuan yang telah mengandung sampai masa yang penuh. Ya, itu kata Profesor Norman L. Glaser. Pakar teologi Charles Sirairi dari Dallas Theological Seminary mengatakan, Allah adalah tetap Allah dan seluruh sifat kemanusiaan Kristus dibangun oleh Roh Kudus dalam rahim Maria. Selanjutnya Rairi mengatakan Kristus tidak memiliki kemanusiaan sampai saat kelahirannya melalui kelahiran perawan. Jadi kapan kemanusiaan Kristus ada? Ketika Roh Kudus, ya, melakukan proses pembuahan setelur Maria dan membangun janin itu, ya, dan menguduskannya, ya. Jadi ini merupakan peristiwa yang mirakulus, mujizat. Pakar teologi Wayne Grudem menegaskan Yesus sepenuhnya dan sebenar-benarnya manusia. Dia dikandung dalam rahim ibunya karena karya ajaib Roh Kudus. Ini jelas-jelas disebutkan dalam Matius 1 ayat 18. John Calvin, pemimpin reformasi generasi kedua, mengatakan, tetapi bagi kita Kristus bebas dari segala noda. Bukanlah karena dia hanya lahir dari ibunya tanpa perbuatan laki-laki, melainkan dia telah disucikan oleh Roh Kudus. Bila dikatakan firman telah menjadi daging, hal itu tidak boleh diartikan seakan-akan firman itu berubah menjadi daging, atau sama sekali bercampur dengan daging. Tetapi hal itu dikatakan karena firman telah memilih rahim anak darah sebagai bait kediamannya. Dan dia yang tadinya anak Allah telah menjadi anak manusia, tidak karena percampuran zat, tetapi karena kesatuan pribadi. Louis Berkhof, teolog reform, mengatakan, pengakuan iman kita meneguhkan bahwa Kristus mendapatkan natur manusia itu dari substansi yang berasal dari ibunya. Perhatikan, dari substansi yang berasal dari ibunya, jadi bukan dibawa dari surga. Pengakuan iman kita menegaskan bahwa natur manusia Kristus diperolehnya dalam rahim anak darah Maria yang diberkati oleh kuasa Roh Kudus tanpa campur tangan seorang laki-laki. Sementara itu, teolog reform lainnya, R.C. Sproul, menyatakan, pernyataan bahwa Roh Kudus datang atas Maria mengingatkan kita akan penjelasan dari pekerjaan Roh Kudus pada waktu permulaan penciptaan dari dunia ini. Hal itu menyatakan bahwa bayi itu merupakan ciptaan yang khusus, di mana bapaknya adalah Allah sendiri. Sekali lagi, ini bukan berarti bahwa Kristus itu tidak kekal. Kelahiannya kekal karena ia adalah Allah. Namun tubuh jasmaniah kemanusiaan barulah ditambahkan padanya saat inkarnasinya. Jadi tubuh kemanusiaan itu tidak dibawa dari surga, ditambahkan. Jadi inkarnasi itu Kristus mengambil natur manusia melalui kelahiran perawan, ya.
Dan tubuh jasmani tersebut terus dibawa oleh Kristus dalam kekekalan setelah dimuliakan dalam kebangkitannya. Kenyataan tersebut juga tidak berarti bahwa kelahiran Yesus bukan merupakan suatu kelahiran yang wajar. Kristus tetap dikandung dan dilahirkan dengan cara yang wajar, terlepas dari cara pembuahannya. Jadi Kristus dikandung dan dilahirkan dengan cara wajar, tapi pembuahannya, proses pembuahan itu adalah oleh kuasa Roh Kudus. Tidak melibatkan sperma seorang laki-laki atau tidak melibatkan sperma Yusuf. Kelahiran Kristus adalah kelahiran yang normal seperti manusia lainnya. Lukas 2 ayat 6 dan 7, Galatia 4 ayat 4. Janinnya berkembang dalam rahim Maria dan lahir ke dunia dengan cara yang normal melalui saluran kelahiran atau reproduksi Maria. Sama seperti kita hidup, Kristus berlangsung dalam masa pertumbuhan dan perkembangan normal. Lukas 8 ayat 40, 52 dan Ibrani 5 ayat 8. Dalam suatu lingkungan rumah tangga dan lingkungan keluarga. Markus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jadi sejauh yang dapat disingkapkan oleh Alkitab, Kristus mengambil atau mendapatkan natur kemanusiaan yang sejati melalui proses yang terjadi di dalam rahim Maria. Jadi substansi kemanusiaan Yesus itu berasal dari Maria. Natur kemanusiaan Kristus berasal dari Maria. Tidak ada petunjuk dalam Alkitab bahwa janin bayi ditaruh atau dimasukkan Allah secara supranatural dan janin itu dibawa dari surga. Tidak. Tapi janin itu benar-benar melalui sebuah proses pembuahan sel telur Maria oleh kuasa Roh Kudus. Lalu terus bertumbuh dan berkembang. Janin itu menjadi seorang bayi, yaitu adalah Yesus Kristus, seorang manusia. Kita melihat di sini ada indikasi bahwa kemanusiaan Kristus diproses secara supernatural hingga menjadi janin di rahim Maria dan mengambil substansi dari Maria. Namun Alkitab memberitahu kita bahwa Maria benar-benar ibu Yesus, atau secara daging Maria benar-benar ibunya. Westminster Confession of Faith 7 Romawi 2 menjelaskan demikian. Anak Allah pribadi kedua di dalam Trinitas yang adalah Allah sejati dan kekal, yang satu dalam substansi dan kesetaraan dan Bapa, sesungguhnya setelah genap waktunya mengambil bagi dirinya natur manusia dengan segala properti yang esensial dan juga kelemahan, tetapi tanpa dosa. Dan saat dikandung di dalam kandungan perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, mengambil substansi dari Maria, sehingga dua natur yang menyeluruh sempurna dan berbeda itu, Allah dan manusia, disatukan tanpa terpisahkan di dalam satu pribadi, tanpa penukaran, penggabungan atau percampuran, di mana pribadi tersebut adalah Allah sempurna dan manusia sempurna, tetapi tetap satu Kristus, satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Jadi sejauh yang disingkapkan oleh Alkitab, Kristus mengambil atau mendapatkan natur kemanusiaan yang sejati melalui proses yang terjadi di dalam rahim Maria. Jadi substansi kemanusiaannya berasal dari Maria. Tidak ada petunjuk dalam Alkitab bahwa janin itu ditaruh atau dimasukkan Allah. Jadi kita melihat di sini dengan jelas, kemanusiaan Yesus, natur kemanusiaan Kristus itu tidak dibawa dari surga atau dari kekekalan, tetapi diciptakan melalui proses oleh kuasa Roh Kudus. Pembuahan terjadi atas Maria dan kemudian berkembang menjadi janin bayi yang akhirnya lahirlah seorang pribadi Yesus Kristus. Dan natur Allah dan natur manusia itu bersatu dalam satu pribadi Yesus Kristus yang kita sebut sebagai hypostatic union. Saudara bisa melihat lagi di sesi 2 dan sesi 3. Sekarang saya ingin menjelaskan masalah soal Theotokos, istilah Theotokos, Maria sebagai Theotokos. Westminster Confession of Faith tersebut di atas cukup jelas menyatakan bahwa janin itu dicipta dalam pengertian dibangun dan dibentuk oleh Roh Kudus dalam rahim Maria, dan bukannya dalam keadaan sudah terbentuk atau dibawa dari surga baru kemudian ditaruh dalam rahim Maria. Bukan demikian. Perhatikan frase, ia dikandung di dalam kandungan Maria oleh kuasa Roh Kudus, mengambil substansi Maria. Jadi bukan Roh Kudus yang membuai sel telur Maria, tetapi Roh Kudus dengan kuasa supranatural membuat terjadinya proses pembuahan dalam rahim Maria. Ini bisa terjadi karena itu peristiwa ini disebut mirakulus atau bersifat mujizat.
Peristiwa dikandung Yesus di dalam rahim Maria tersebut adalah peristiwa yang mirakulus atau ajaib. Karena Yesus dikandung di luar hubungan seksual. Ini penting untuk menangkal pikiran sempit atau tuduhan palsu bahwa Roh Kudus, pribadi ketiga, dalam cerita seakan-akan menjadi seorang laki-laki yang datang kepada Maria dan bersetubuh dengan Maria. Sekali lagi, pikiran dan tuduhan seperti ini sangat keliru. Tetapi yang benar adalah Roh Kudus secara supranatural, mirakulus, dengan kuasanya menciptakan janin Yesus di dalam rahim Maria, ya, dan memelihara tumbuh kembang janin itu. Setelah lewat masa kehamilan yang normal, layaknya perempuan biasa yang mengandung, Maria melahirkan anaknya yang diberi nama Yesus. Dengan demikian, Maria menjadi Theotokos, yang berarti ia melahirkan Allah. Sebab sekalipun Yesus mengambil kemanusiaan sejati, namun ia adalah benar-benar Allah. Istilah Theotokos ini dirumuskan pada abad kelima dan digunakan untuk menekankan bahwa Allah sendiri benar-benar menjadi manusia. Namun sayangnya istilah tersebut ditentang oleh Nestorius, yang mengutamakan keterpisahan, kalahan, dan kemanusiaan Kristus. Nestorianisme adalah ajaran sesat yang mengajarkan bahwa Yesus eksis sebagai dua pribadi, yakni sebagai manusia Yesus dan sebagai putra Allah atau Logos, bukannya sebagai satu pribadi teantropik, dengan dua natur yang dipersatukan dalam kesatuan hipostatik. Pandangan Nestorian ini dinyatakan sesat, bidat, dan dikutuk dalam Konsili Efesus tahun 431 Masehi. Nah, istilah Theotokos ini memang lebih umum digunakan oleh gereja Katolik ketimbang gereja Protestan. Hal ini sebabkan kecenderungan gereja Katolik menempatkan Maria sebagai perempuan yang suci tanpa dosa. Sebenarnya istilah Theotokos ini apabila dipahami dengan arti yang tepat justru berguna untuk menjelaskan, menekankan bahwa kelahiran yang ajaib dari pribadi Allah manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalangan Protestan cenderung mengurangi signifikansi Maria. Harus diakui, hal ini merupakan reaksi dan kontras terhadap pandangan teologi Katolik Roma yang memberikan kepada Maria sebuah tempat dengan kehormatan yang tinggi, bahkan sampai kepada posisi penyembahan atau Mariolotri. Ya, istilah penyembahan terhadap Maria itu adalah Mariolotri. Nah, kedua hal ini sama-sama sangat disayangkan. Ya, baik kecenderungan untuk mengurangi signifikansi Maria ataupun menempatkan Maria pada posisi tinggi sampai pada posisi penyembahan adalah dua hal yang sama-sama keliru. Alkitab memberikan tempat yang signifikan kepada Maria. Lukas 1 ayat 28, ayat 30, ayat 42, ayat 45 sampai 40 dan 48. Yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Beberapa pihak dalam upaya memberikan kehormatan terhadap Maria telah memberikan istilah Theotokos yang berarti bunda Allah atau ibu Allah kepadanya. Istilah Theotokos ini dirumuskan pada abad kelima dan digunakan untuk menekankan bahwa Allah sendiri benar-benar menjadi manusia. Namun sekali lagi istilah ini seringkali disalahpahami karena bagaimanapun Maria bukan ibu Allah, melainkan ibu dari Allah manusia, yaitu Yesus Kristus, atau Theantropotokos. Jadi kalau kita bilang Theotokos juga sebenarnya sering disalahpahami. Antropotokos, ya, ibu dari manusia Yesus, juga tidak tepat karena Yesus adalah Allah manusia. Jadi mungkin istilah yang tepat adalah Theantropotokos, dari kata theos Allah dan anthropos manusia, ya, jadi ibu dari Allah manusia, yaitu Yesus Kristus. Lepas dari itu, ya, Maria tidak memiliki signifikansi apapun. Signifikansi Maria adalah karena peristiwa kelahiran perawan juru selamat melalui rahimnya. Alkitab menyatakan bahwa dalam segala hal Yesus Kristus harus disamakan dengan manusia lainnya. Ibrani 2 ayat 17. Tetapi tidak mungkin Yesus lahir sebagai anak kandung dari Yusuf dan Maria. Jika Tuhan Yesus adalah anak Yusuf dan Maria, maka itu berarti Yesus dipertalikan kepada dosa asal, dosa warisan atau dosa pertalian yang dikenakan kepada seluruh keturunan Adam. Namun hanya karena karya supernatural dari Roh Kudus saja, maka anak Maria ini tidak termasuk dalam keturunan Adam yang berdosa. Apakah ini artinya dosa diturunkan dari laki-laki saja, sehingga sudah cukup jika Yusuf dikesampingkan dalam peristiwa kehamilan Maria? Tentu saja tidak. Dosa asal tidaklah disebarkan hanya melalui laki-laki. Lagi pula cara dosa ditularkan diwariskan kepada seluruh umat manusia, bukan seperti cara penyakit turun atau penyakit yang menular tersebar. Penyebaran dosa asal terjadi karena Allah telah menetapkan Adam sebagai kepala umat, kepala federal umat manusia, yang olehnya dosa masuk ke dalam dunia. Demikian
atas penetapan Allah sendiri, maka anak tunggal Allah Yesus Kristus ketika inkarnasi dilahirkan dalam keadaan suci tanpa dosa. Hal ini membuktikan bahwa peristiwa mengandungnya Maria dan inkarnasi Yesus Kristus adalah suatu mujizat mirakulus. Itu bahwa Yesus Kristus dikandung oleh kuasa supranatural Roh Kudus. Karena itulah, untuk mempertahankan bahwa Yesus adalah anak Maria secara biologis, tetapi bukan anak Yusuf secara biologis, Matius dengan cermat menulis demikian. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus, Matius 1:16. Perhatikan bahwa di dalam genealogi ini, kata memperanakan dipakai untuk semua nama dalam daftar silsilah dari Abraham sampai Yusuf, Matius 1 ayat 1-16. Namun pernyataan itu berubah ketika sampai kepada Yesus. Tidak dikatakan bahwa Yusuf memperanakan Yesus, melainkan Yusuf adalah suami Maria yang melahirkan Yesus. Yusuf memang suami Maria, tetapi hanya melalui Maria sajalah Yesus dilahirkan. Kata yang melahirkan dalam bahasa Yunani adalah genaude. Ya, genaude bentuk tunggal untuk wanita. Jelas-jelas menunjukkan bahwa Yesus lahir dari Maria seorang dan tidak dari Maria dan Yusuf. Selanjutnya, Matius dengan sangat spesifik mengajarkan bahwa Yesus lahir dari perawan dan dengan teliti mencatat silsilah Yesus untuk melindungi kebenaran ini. 5 perempuan yang ada pada garis keturunan Yesus diberikan perhatian khusus oleh Matius. Mengenai Tamar, Rahab, Ruth, dan Betseba, dengan jelas Matius menyatakan bahwa anak-anak mereka lahir dari hubungan dengan suami mereka masing-masing. Namun dalam ayat 16, Matius tidak menggunakan pola ini. Matius terlebih dahulu menyebut Yusuf sebagai suami Maria dan kemudian menyatakan bahwa keturunan tersebut adalah dari dirinya. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata ekhes yang berarti darinya, adalah kata ganti relatif feminin yang menunjuk kepada Maria. Artinya jelas, Yesus secara fisik lahir bukan dari keturunan Yusuf, namun dilihat secara hukum Israel, Yesus adalah anak Yusuf, tapi bukan dilahirkan dari sebagai keturunan Yusuf. Josh McDowell, seorang apologet Kristen, mengatakan bahwa dalam tahun 110 Masehi, Ignatius menulis surat kepada jemaat Efesus. Karena Allah kita Yesus Kristus dikandung di dalam rahim Maria oleh Roh Kudus. Menurut Josh McDowell, bahwa tentang Kristus, Ignatius juga mengatakan, dia dikandung di dalam rahim ibunya, sama seperti kita, selama waktu yang sama, dan dilahirkan juga sama seperti kita, dan benar-benar menyusu pada ibunya, dan makan dan minum tidak berbeda dengan kita. Artinya, ya, bapak-bapak gereja, ya, jelas mengakui kelahiran perawan ini. Sekarang saya ingin menjelaskan dampak dari kelahiran perawan adalah ketidakberdosaan Kristus. Salah satu dampak dari kelahiran perawan adalah ketidakberdosaan Kristus. Implikasinya, kelahiran Kristus dari seorang perawan menunjuk bahwa ia adalah benar-benar manusia dan menjadi sama dengan kita. Tetapi perlu ditegaskan, meskipun kemanusiaannya dicipta dalam pengertian dibangun dan dibentuk oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria, namun kemanusiaannya tidaklah sama dengan kita. Sebab kita lahir dengan dosa asal yang dipertalikan dan diwariskan, tetapi Kristus tidak demikian. Kemanusiaannya benar-benar sempurna. Dengan demikian, doktrin konsepsi kelahiran perawan seharusnya bukan ditujukan kepada Maria, tetapi kepada Kristus yang dikandung tanpa dosa oleh perawan Maria. Karena itu kita menolak Maria tidak memiliki dosa asal. Bukan, Maria sama seperti manusia lainnya, karena dia dilahirkan dari proses biologis antara ayah dan ibunya, melahirkan Maria, jadi melahirkan natur dosa. Tapi Kristus tidak demikian. Jadi doktrin konsepsi kelahiran perawan seharusnya bukan ditujukan kepada Maria, kelahiran melalui perawan yang tanpa dosa ini, tetapi kepada Kristus yang dikandung tanpa dosa oleh perawan Maria. Kristus dikandung dan dilahirkan dengan cara yang wajar. Lukas 2 ayat 6 dan 7, Galatia 4:4. Janinnya berkembang dalam rahim Maria dan lahir ke dunia dengan cara normal melalui saluran reproduksi Maria. Bahkan sama seperti kita, hidup Kristus berlangsung dalam masa pertumbuhan dan perkembangan normal. Sekali lagi, ini bukan berarti menyatakan bahwa Kristus tidak kekal. Keilahian Kristus kekal karena ia adalah Allah. Namun tubuh jasmani kemanusiaan baru ditambahkan kepadanya saat inkarnasinya. Dan tubuh jasmani tersebut terus dibawa dalam kekekalan setelah dimuliakan dalam kebangkitannya. Nah, sekarang satu pertanyaan penting yang kita jawab. Bila Kristus itu lahir dari seorang perawan, apakah ia juga mewarisi sifat yang berdosa dari ibunya? Ini pertanyaan yang juga sering dipertanyakan kepada saya. Bila Kristus lahir dari seorang perawan, apakah ia juga mewarisi sifat yang berdosa dari ibunya? Alkitab menyatakan walaupun Kristus dapat dicobai,
namun ia tidak dapat berbuat dosa sebab ia tidak memiliki tabiat dosa. Jadi Yesus dapat dicobai dan memiliki kelemahan-kelemahan manusia, tapi ia tidak memiliki natur dosa. Karena dia tidak memiliki natur dosa, maka ia tidak dapat berbuat dosa. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sifat kemanusiaan Kristus memang dapat dicobai, tetapi sifat keilahian Kristus tidak dapat dicobai. Karena Alkitab mengatakan Allah tidak dapat dicobai. Yakobus 1:13. Pencobaan-pencobaan yang datang kepada Yesus menunjukkan bahwa ia benar-benar memiliki sifat manusia dan kelemahan-kelemahan yang wajar dari kemanusiaan. Matius 4 ayat 1 sampai 14. Tetapi meskipun sifat kemanusiaannya dapat dicobai, namun Kristus tidak dapat jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Karena selain ia tidak memiliki benih atau potensi dosa dalam dirinya, sifat kemanusiaannya telah menyatu dengan sifat keilahiannya. Dan dengan demikian kekudusannya tersebut tidak dapat dipengaruhi atau tidak dapat dirusak atau tidak dapat dicemari oleh dosa dan faktor-faktor duniawi lainnya. Perlu ditegaskan bahwa Kristus sebagai Allah telah ada sebelum ia dilahirkan dari seorang perawan Maria. Kristus ada sebelum penciptaan dan sebelum adanya waktu. Ia Allah yang kekal dan ada, selalu ada selama-lamanya. Ia adalah I am that I am, atau aku adalah. Ya, kelahiran dari seorang perawan atau perempuan muda Maria menunjukkan bahwa ia adalah benar-benar manusia dan menjadi sama dengan kita. Walau demikian kemanusiaannya tidaklah sama dengan kita, sebab kita lahir dengan natur dosa asal yang diwariskan dan dipertalikan. Tetapi Kristus tidak demikian. Kemanusiaannya benar-benar sempurna. Jadi Kristus dalam segala hal sama seperti kita. Kemanusiaannya bahkan memiliki kelemahan-kelemahan kemanusiaan. Bedanya ialah dia tidak memiliki natur dosa asal yang diwariskan dan dipertalikan. Karena dia tidak memiliki natur dosa asal, maka ia tidak dapat berbuat dosa. Secara saintifik, kode genetik Yesus tidak diperoleh dari Yusuf. Karena janin Yesus bukan berasal dari sel telur Maria yang dibuahi oleh Yusuf. Yesus tidak pernah disebut anak Yusuf secara biologis. Sudah saya jelaskan secara biblika tadi depan. Kelahiran Yesus tidak disebabkan oleh hubungan seksual biologis Yusuf dan Maria. Jadi pembuahan ini terjadi secara supranatural oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga genetik Yesus secara ajaib berasal dari Roh Kudus dan juga dari Maria. Nah, perhatikan baik. Sel telur di rahim Maria dibuahi sebagaimana layaknya sebuah proses reproduksi normal oleh kuasa Roh Kudus. Ya, perhatikan, oleh kuasa supranatural Roh Kudus. Ya. Bukan dibuahi oleh Roh Kudus, tapi oleh kuasa supranatural Roh Kudus. Roh Allah melingkupi Maria dan kode genetik dari Yesus ditentukan oleh Roh Kudus. Selanjutnya, saudara perlu tahu dan paham ini. Bahwa sel telur dalam rahim seorang wanita tidak mengandung darah. Jadi sel telur dalam rahim seorang wanita tidak mengandung darah. Golongan darah seorang bayi ditentukan oleh kode genetik ketika sel telur itu dibuahi. Darah bayi tidak pernah tercampur dengan darah ibunya selama ia berada dalam kandungan. Aliran darah mereka terpisah. Seorang bayi dapat saja memiliki golongan darah berbeda dari kedua orang tuanya. Seorang wanita dapat memiliki golongan darah rhesus atau RH positif dan bayinya rhesus atau RH negatif. Darah itu memelihara janin melalui plasenta. Jadi darah memelihara janin melalui plasenta, tetapi darah itu sendiri tidak dapat memasuki urat nadi si bayi. Darah Yesus tidak pernah bercampur dengan darah Maria. Meskipun secara jasmaniah, Maria adalah ibu Yesus. Dengan demikian, darah yang mengalir dalam tubuh Yesus adalah kudus, tidak bernoda, dan tidak bercela. Inilah yang menyebabkan darah Yesus disebut darah haumatimeos atau darah yang paling berharga atau paling mahal. Karena darahnya itu adalah darah yang kudus. Darah Yesus yang suci inilah yang layak sebagai kurban satu-satunya bagi pendamaian. Jadi secara saintifik seorang manusia mewarisi kelompok faktor darah pada saat pembuahan. Saintifik menyatakan bahwa ada 15 golongan darah utama, tetapi kombinasinya tidak terhingga. Darah kita memiliki sidik jari kita yang begitu unik dan tidak sama dengan yang dimiliki oleh orang lain. Melalui tes DNA yang canggih dapat diketahui bahwa setiap manusia memiliki darah yang unik. Karena itulah Yesus tidak memiliki beraneka ragam darah dari nenek moyang Yusuf ketika Roh Allah melingkupi Maria. Darah yang tercipta dalam tubuh Yesus adalah kudus dan tidak tercemar oleh dosa.
Selain itu, Yesus lebih daripada Adam dalam hal manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga, dalam pengertian bahwa tubuh kemanusiaannya itu dibangun di dalam rahim Maria. 1 Korintus 15 ayat 4. Adam diciptakan, Yesus adalah Tuhan yang turun dari surga melalui inkarnasi dengan tubuh yang dibangun ya dalam proses dalam rahim Maria, ibunya. Dengan demikian seluruh natur kemanusiaan Yesus, roh, jiwa, dan tubuhnya termasuk kesadaran, pikiran, kehendak, dan emosi kemanusiaannya diperoleh dari Maria, dibangun dalam rahim Maria, dan dilindungi, dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga Yesus benar-benar 100% memiliki natur kemanusiaan tanpa bercampur dengan natur kelahirannya. Kedua natur ini berpadu membentuk satu pribadi, yaitu pribadi hipostatik. Karena itu kesempurnaan kemanusiaan Kristus tidak boleh dinilai berdasarkan kemanusiaan kita. Maynard G. Erickson menjelaskan, pertanyaan yang seharusnya ditanyakan ialah, apakah kita ini sudah menjadi manusia yang utuh seperti Yesus? Dan bukan mengajukan pertanyaan, apakah Yesus itu manusia utuh seperti kita? Pertanyaan adalah pertanyaan yang paling benar, karena hakikat kemanusiaan kita telah tercemar. Di dalam sejarah hanya terdapat 3 manusia sejati, Adam dan Hawa sebelum kejatuhan dalam dosa, dan Yesus Kristus. Semua yang lain hanyalah model manusia yang sudah rusak dan cacat, yang memiliki natur dosa yang diwariskan atau dipertalikan. Jadi jangan kita menilai dia berdasarkan kemanusiaan kita, kata Profesor Maynard G. Erickson. Kemanusiaan Yesus yang sejati dan murni adalah tolok ukur yang tepat untuk menilai diri kita. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus tidak berhubungan dengan dosa. Alkitab menandaskan bahwa Yesus tidak mengenal dosa, 2 Korintus 5 ayat 21. Dan bahwa ia adalah yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, Ibrani 7 ayat 26. Dan bahwa di dalam dia tidak ada dosa, 1 Yohanes 3 ayat 5. Jadi pada saat memberitahukan bahwa Maria akan melahirkan anak Allah, Gabriel menyebut Yesus sebagai kudus, Lukas 1 ayat 35. Iblis tidak berkuasa apa-apa atas diri Yesus, Yohanes 14 ayat 30. Ia tak ada hak apapun atas anak Allah yang tidak berdosa itu. Dosalah yang membuat iblis berkuasa atas manusia, tetapi dalam Yesus tidak ada dosa. Melalui naungan ajaib Roh Kudus, Yesus lahir sebagai manusia yang tidak berdosa. Namun karena Yesus memiliki kemanusiaan yang tidak berdosa, timbul pertanyaan ini. Yesus memiliki kemanusiaan yang tidak berdosa, maka timbul pertanyaan ini. Apakah orang yang tidak berdosa dapat dikatakan benar-benar manusia? Bila pertanyaan ini dijawab dengan tidak, maka kita beranggapan bahwa dosa merupakan bagian dari hakikat manusia. Dosa bukan bagian dari hakikat manusia. Pandangan seperti itu harus dinilai ya sesat. Pandangan yang menganggap bahwa dosa adalah bagian dari hakikat manusia harus dinilai sesat. Sekali lagi, dosa bukan hakikat manusia. Kan itu pandangan yang menganggap atau mengajarkan bahwa dosa adalah bagian dari hakikat manusia. Ketika penciptaan, maka pandangan itu bisa dinilai sesat karena pandangan ini menuduh Allah menciptakan manusia menjadi penyebab penciptaan suatu sifat yang pada dasarnya berdosa dan jahat. Dan orang Kristen harusnya menolak pandangan tersebut. Sebenarnya pertanyaan tersebut di atas muncul karena memang ada orang yang berpikir apabila Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, maka sebetulnya ia bukan manusia. Karena semua manusia itu berdosa adanya. Namun yang harus diketahui dan perlu ditegaskan adalah bahwa dosa tidak termasuk dalam hakikat manusia. Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa adalah manusia yang tanpa hakikat dosa. Jadi kenyataan bahwa kemanusiaan Kristus diciptakan dalam pengertian dibangun dan dibentuk oleh Roh Kudus dalam rahim Maria tidak menyebabkan ia berdosa. Karena ia tidak berdosa bukan berarti ia bukan manusia sejati. Kristus selain ia tidak memiliki benih atau potensi dosa dalam dirinya, natur kemanusiaan yang telah menyatu dengan natur keilahiannya di dalam satu pribadi tunggal. Dan dengan demikian kekudusan tersebut tidak dapat dipengaruhi atau dirusak oleh dosa dan faktor-faktor duniawi lainnya. Jika Yesus pernah berdosa, maka pengorbanannya bagi dosa kita adalah mustahil. Ini implikasinya. Jadi Yesus benar-benar tidak dapat berdosa karena dia tidak memiliki potensi atau benih dosa di dalam dirinya. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus walaupun dicobai sebagai manusia seperti kita, Ibrani 4:15, tidak pernah melakukan dosa. 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Yohanes 3 ayat 5. Rasul Petrus menyatakan hal ini dengan singkat. Ia tidak berbuat dosa. Tidak ada dusta terdapat dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Sebagaimana Yesus merupakan Allah, sebagaimana Yesus adalah Allah, ia tidak berkapasitas untuk berdosa. Karena itu, berkaitan dengan ketidakberdosaan Kristus, kita menolak pandangan sesat, salah, tidak alkitabiah berikut ini. 1.
bahwa sebagai manusia Yesus memiliki sifat dosa, namun ia tidak berbuat dosa karena ia adalah Allah. Pandangan ini kita tolak. 2. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas tadi. 2. Bahwa sebagai manusia Yesus memiliki sifat dosa, karena itu merupakan hal yang wajar bahwa ia pernah berbuat dosa. Pandangan ini juga kita tolak. 3. Bahwa sebagai manusia Yesus memiliki sifat dosa sebelum kematiannya, karena ia lahir dari Maria yang berdosa. Namun sebagai manusia yang kudus, ia berhasil mengatasi semua godaan dunia sehingga ia tidak jatuh ke dalam dosa. Dan pada akhirnya sifat dosa tersebut hilang darinya setelah ia bangkit dari kematian. Pandangan ini juga kita tolak karena tidak alkitabiah. Yang keempat, bahwa sebagai manusia Yesus pada awalnya tidak memiliki sifat dosa. Namun ia pernah berbuat dosa, tetapi dosa tersebut telah ia tanggalkan di atas kayu salib melalui kematiannya. Pandangan ini juga kita tolak. 5. Bahwa sebagai manusia Yesus tidak memiliki sifat dosa, namun ia dapat berbuat dosa jika ia menghendakinya. Namun Yesus tidak mempunyai kemauan dan keinginan itu, sehingga ia tidak pernah berbuat dosa. Pandangan ini juga kita tolak karena tidak sesuai dengan ajaran kitab seperti yang sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan di atas sebelumnya. Akhirnya, pandangan yang mengatakan bahwa Kristus dapat berdosa disebut peccability. Bahasa Latinnya potuit non peccare. Dapat tidak berdosa. Sedangkan pandangan yang mengatakan Kristus tidak dapat berdosa disebut impeccability. Berasal dari kata Latin non potuit peccare, atau tidak dapat berdosa. Di antara orang Injili, isu utamanya adalah apakah Kristus dapat atau tidak dapat berdosa. Semua orang Injili menentang pernyataan bahwa Kristus berdosa, atau semua orang Injili sependapat bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa. Karena itu yang terjadi atau yang menjadi perdebatan antara kaum Injili adalah apakah Kristus dapat atau tidak dapat berdosa. Saya ingin menegaskan bahwa kemanusiaan Kristus tidak memiliki potensi untuk berdosa, sebagaimana sudah dijelaskan tadi sebelumnya, dan saya ingin tambahkan penjelasannya. Mengapa? Karena secara logis natur kemanusiaan Kristus tidak bisa dipisahkan dari natur keilahiannya. Ingat, meskipun Yesus memiliki dua natur, ia tetap satu pribadi. Dengan demikian kemanusiaannya tidak dapat dipisahkan dari keilahiannya. Apabila kedua natur itu terpisah, baru dapat dikatakan bahwa ia dapat berpotensi untuk berdosa dalam kemanusiaannya. Tetapi karena natur manusia dan natur ilahi tidak dapat terpisah walaupun tidak melebur dari pribadinya, dan karena natur ilahi tidak dapat berdosa, maka harus disimpulkan juga secara logis bahwa Kristus tidak memiliki potensi dosa, dan karena itu aktusnya ia tidak dapat berbuat dosa. Ketidakberdosaan Kristus bukan sekedar sebagai suatu teladan bagi kita, tetapi merupakan suatu hal penting yang mendasar dan keharusan bagi keselamatan kita. Sebab jika Kristus dapat berdosa, maka bukan saja ia tidak dapat menjamin keselamatan orang lain, tetapi ia sendiri membutuhkan seorang juru selamat untuk dirinya. Akhirnya closing statement saya. Doktrin tentang keilahian Kristus dari seorang perawan merupakan ajaran yang sangat penting, karena pengakuan terhadap ajaran ini merupakan jaminan bagi keyakinan dari keunikan pribadi Kristus dan keilahiannya. Para kritikus selama berabad-abad, khusus pada masa pencerahan dan pasca pencerahan, telah menganggap kekristenan sebagai agama yang tidak masuk akal atau irasional karena mengakui keilahian Kristus dan kelahirannya dari seorang perawan. Sebaliknya, kritik yang menyerang kepercayaan Kristen yang mengatakan bahwa iman Kristen itu irasional atau tidak masuk akal atau anti-rasional, itu sebenarnya adalah tuduhan yang tidak masuk akal. Mengapa? Karena iman Kristen bukanlah lompatan di dalam kegelapan, melainkan didukung oleh bukti-bukti dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab. Ada cukup alasan untuk menerima doktrin tentang kelahiran Kristus dari seorang perawan tersebut dan mengakuinya sebagai suatu keyakinan yang berhubungan dengan keunikan pribadi Kristus dan keilahiannya. Apakah akal kita mampu ataukah tidak mampu menerimanya? Tidaklah membuktikan bahwa kelahiran Kristus melalui seorang perawan itu tidak mungkin terjadi. Karena memang akal manusia terbatas untuk memahami hal-hal yang bersifat mujizat dan supranatural itu. Namun, karena Alkitab menyatakannya bahwa memang Kristus dikandung dan dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Maria, maka kita harus menerima pernyataan tersebut. Sebab jika tidak, maka kita sebenarnya tidak mengakui otoritas dan finalitas Alkitab. Apabila kita menerima doktrin tersebut, maka itu berarti kita mengakui otoritas dan finalitas Alkitab. Dan ini akan berdampak bagi penerimaan kita terhadap ajaran-ajaran lain yang bersifat mirakel atau mujizat yang dinyatakan di dalam Alkitab. Sebaliknya, penolakan terhadap doktrin kelahiran Kristus dari seorang perawan ini dapat dipastikan akan berdampak lebih luas terhadap doktrin keunikan pribadi Kristus dan keilahiannya, bahkan penolakan terhadap mujizat dan doktrin-doktrin lainnya yang dinyatakan di dalam Alkitab, sebagaimana saya sudah jelaskan dalam presentasi di atas sebelumnya. Dengan demikian,
Doktrin kelahiran Kristus dari seorang perawan bukan hanya doktrin sentral bagi keselamatan kita, tetapi juga merupakan indikator kekristenan yang sejati dari yang palsu. Orang-orang yang menolak doktrin ini biasanya juga menolak doktrin keilahian Kristus, karya pendamaian di kayu salib, menolak keselamatan hanya karena anugerah melalui iman, menolak ketidakkeliruan dan otoritas Alkitab, menolak ketidakberdosaan Kristus, menolak doktrin kelahiran Kristus dari seorang perawan berarti menolak perbedaan mendasar kekristenan dari agama-agama lainnya. Kekristenan historik menerima kelahiran Kristus dari seorang perawan karena Alkitab yang menyatakannya. Demikian juga dengan kita, karena Alkitab menyatakannya, maka kita harus menerima dan mempercayai pernyataan tersebut. Demikian yang bisa sampaikan saya, Sam, teolog Protestan karismatik.